di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka adalah tanggung jawabnya Kementerian Agama. Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta. Ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu buat dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor simpanse, menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi, masa IQ simpanse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang benar aja. Coba Anda cek IQ simpanse sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru mangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang. Sambil kita bilang potensi kita ini besar sekali, kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak ya yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua. Dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Sudah cukup Kang Anies. Habis berdiri. Ya, tapi teman-teman sekalian, persoalan ini tadi ingin saya teruskan sedikit. Ingat kalimat Bung Karno dulu. Bung Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda dan apa katanya? Kita guncangkan dunia. Betul tidak? Teman-teman, ketika kata-kata itu dikatakan, kata itu dikatakan, ya. Di saat 95% penduduk ini buta huruf. Penduduk Nusantara itu buta huruf. Jadi kalau Presiden Soekarno mengumpulkan 10 orang pemuda diambil random, maka ketemunya 9 itu buta huruf. 9 buta huruf? Ya, dari 10. Kira-kira dengan orang 9 buta huruf itu bisa mengguncang dunia atau tidak? Tidak. Tapi kalimat itu bukan kalimat tentang 10 orang mengguncang dunia. Dia sedang mengirimkan pesan, oh, saudara-saudara sebangsaku, jangan kalian tidak percaya diri. Kalian harus punya percaya diri bahwa kita akan bisa mengguncang dunia dengan 10 orang pemuda. Okay? Itu pesan yang tidak memangkas. Coba kalau Bung Karno bilang gini, parah bangsaku ini 95% buta huruf. Apa yang bisa kita kerjakan dengan orang-orang buta huruf? Apa yang terjadi? Percaya diri kita hancur. Makanya jangan kita menjadi pemangkas percaya diri bangsa. Dan saya termasuk yang mempertanyakan soal itu. Menurut saya itu harus diuji ulang karena kita menurut saya memiliki kecerdasan alami yang luar biasa, yang memiliki potensi yang luar biasa. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rifan. Udah, ada terus nggak tadi Pak? Ya lumayan, biasa aja sih. Enggak, tapi teman-teman, saya ingin sampaikan juga teman-teman. Gini, kalau Anda kira-kira semua terbiasa berdialog, maka Anda akan mendengarkan substansi, nggak terlalu memikirkan gaya. Kenapa? Karena Anda terbiasa dialog. Tapi kalau tidak terbiasa dialog, Anda terbawa dengan gaya. Ketika gayanya keras, Anda terbawa emosi. Kenapa? Karena gayanya keras. Tapi kalau Anda terbiasa dengan dialog, maka Anda mendengarkan substansi. Dan kalau mendengarkan substansi, dingin aja, nggak apa-apa. Marah apa tidak kan urusan dia, tajam apa tidak kan urusan dia. Bagian kita jawab sebagai kita biasanya. Jadi saya mengajukan teman-teman sering-seringlah dialog, sehingga nanti kalau Anda calon apapun nggak takut untuk hadir diskusi, nggak takut untuk hadir dialog. Kenapa itu? Biasa dialog. Dan hari ini Kang Anies membuktikan tidak takut didesak ya. Kita tunggu yang lain mau didesak nggak nih sama warga Bandung nih? Coba diundang kalau gitu. Nanti kita coba ya.
sudah habis gitu. Tadi kan yang nanya terus nih, itu cuma didesak doang. Sekarang boleh deh, saya kasih waktu 5 menit buat Kang Anies bicara sama nih wargi Bandung, pemuda-pemuda yang sebaik ini. Silakan sampaikan 5 menit. Di luar juga masih ada tuh Kang, masih banyak santai-santai di Binbek. Yang di sini panas, yang di sana santai-santai Kang. Boleh disampaikan juga ke kawan-kawan di sana. Silakan Kang Anies, 5 menit. Terima kasih, Rizal. Saya ingin sampaikan pada teman-teman, terima kasih. Terima kasih Anda memilih datang, terima kasih Anda memilih berada di sini untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama belajar, menyaksikan dialog-dialog yang tadi disampaikan. Saya merasakan pembelajaran itu jalan terus-menerus. Hari ini pun saya masih belajar terus. Menjadi pembelajar adalah ciri manusia modern. Dan menurut saya kita semua harus menjadi pembelajar. Anda memilih datang ke sini bukan sekedar untuk menonton, tapi untuk mempelajari apa sih yang sesungguhnya terjadi. Anda mengambil hikmah atas yang dijalani, maka itu disebut pengalaman. Ada orang yang menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalamannya 2 tahun. Tapi ada orang yang kuliahnya 4 tahun, tapi pengalamannya 8 tahun. Kenapa? Karena dia banyak aktivitasnya, banyak hikmah yang diambil, maka nilainya menjadi 8 tahun. Jadi itu pertama. Terima kasih teman-teman sudah terlibat. Beri tepuk tangan buat semuanya. Yang kedua, saya dan Gus Imin sedang mendapatkan amanat. Kami berdua mendapatkan amanat menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan apa yang menjadi rencana kami, dan kami sudah tunjukkan apa rekam jejak kami sejak masa muda dulu. Apa yang kami kerjakan? Kami ingin agar kehormatan bernegara dikembalikan di Republik ini. Kami ingin agar wibawa negara dikembalikan. Kepercayaan kepada negara itu menjadi tinggi lagi. Itu keinginan kami. Perubahan itu yang ingin kita lakukan. Yang kedua, kami ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang setara. Di mana Anda lahir, di situ Anda punya kesempatan yang setara dengan yang lahir dimanapun. Kenyataannya beberapa dekade ini belum terjadi. Karena itu kita harus lakukan perubahan sama-sama. Nah, saya berharap pada teman-teman semua di sini, saya tidak mengajak Anda untuk milih nomor 1, nomor yang lainnya, tidak. Tapi saya mengajak kepada Anda semua untuk jadilah pemilih yang kritis. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya 2:3, itu rasio. Orang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka itu disebut irasional. Irasional. Saya ingin mengajak teman-teman, jadilah pemilih yang rasional. Bandingkan 3 pasangan ini, mana yang menurut Anda punya rekam jejak paling baik, mana yang menurut Anda bisa diprediksi ke depan, mana yang menurut Anda bisa dititipkan amanah. Sesudah itu, ajak yang lain.